Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelummu, supaya kamu terpelihara dari segala keburukan. Yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaklah membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya, dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia MTA dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Alhamdulillah, kita bisa kembali berkumpul bersama di bulan suci yang penuh rahmah, karunia dan pengampunan, yaitu bulan Ramadan. Selamat datang di program Ramadan bersama Amir, sebuah persembahan spesial dari MTA Indonesia untuk menemani Anda semua selama bulan Ramadan ini. Di program ini, kita akan menggali lebih dalam tentang keistimewaan bulan Ramadan,
sekaligus mendapatkan kesempatan untuk bertanya dengan narasumber istimewa kita, yaitu Maulana Mirajuddin Syahid, Amir Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Saya, Irfan Hafidhur Rahman, langsung saja kita akan sapa narasumber kita, Bapak Amir Nasional. Assalamualaikum Pak Amir, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Amir, di episode kita kali ini kita akan membahas tentang keutamaan Ramadan dan Al-Quran. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan tentang topik tersebut. Jadi mohon nanti Bapak bisa memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi pertanyaan pertama Pak, apa sebenarnya yang membuat bulan Ramadan ini istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya Pak? Ya, ya memang ya, bulan Ramadan memiliki banyak keistimewaan ya, yang menjadikannya berbeda dengan bulan lain-lainnya. Di antaranya pertama adalah sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab suci Al-Qur'an ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan yang batil. Kemudian ini yang selanjutnya adalah di mana ayat ini menunjukkan bahwa Ramadan adalah bulan penuh berkah yang di dalamnya diturunkan petunjuk bagi umat manusia sebagai pedoman hidup bagi manusia itu. Yang kedua adalah di mana di bulan suci Ramadan itu ada keistimewaan ya. Sebagaimana yang disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza dakhala Ramadana futihat abwabus sama." Fi riwayatin futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabul jahannam wa susilatis sayatinu wa fi riwayatin futihat abwabur rahmah. Yaitu apabila datang satu bulan Ramadan ya, maka Allah Ta'ala membuka pintu langit ya. Dan dalam ayat lain pintu surga juga dibuka dan juga pintu neraka ditutup dan setan juga dibelenggu dan juga di ayat lain bahwa pintu rahmat Allah Ta'ala dibuka. Itu keistimewaan yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Juga Hajat Imam Mahdi alaihissalam ya, menjelaskan. Beliau bersabda, bulan Ramadan adalah bulan pengampunan dan rahmah. Bulan di mana seseorang dapat memperoleh kedekatan dengan Tuhan lebih dari waktu lainnya. Ini ditulis oleh beliau dalam buku Mahfuzat jilid 9 halaman 173. Kemudian keistimewaan yang berikutnya adalah terjadinya atau turunnya Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam ini terjadi di salah satu malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hajarat Khalifatul Masih kelima Ayatullah Yasil Aziz menekankan bahwa seorang mukmin harus bersungguh-sungguh dalam ibadah pada malam-malam ini untuk mendapatkan keberkahannya. Kemudian itulah yang bisa saya jelaskan mengenai keistimewaan bulan suci Ramadan itu sendiri. Banyak lagi sebetulnya keistimewaan lainnya. Iya, banyak Pak ya sebenarnya. Banyak sebetulnya, tapi itu saja yang saya kemukakan saat ini. Iya, baik Pak. Lalu Pak, bisa tolong Bapak jelaskan bagaimana sebenarnya sejarah atau latar belakang diwajibkannya puasa Ramadan bagi umat Islam, Pak? Iya. Ya, memang puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi umat Islam setelah turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala tahun kedua Hijrah di Madinah. Sebelum itu umat terdahulu juga telah mengenal praktik puasa dalam berbagai bentuk. Puasa dalam sejarah umat terdahulu adalah sebagai berikut yang sebagaimana Allah Ta'ala tadi sudah jelaskan ya.
yaitu yang artinya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya ibadah yang diwajibkan kepada umat Islam, tetapi juga kepada umat-umat lainnya atau umat-umat sebelumnya. Contohnya misalnya kaum Yahudi dan Nasrani juga memiliki praktik puasa meskipun bentuk dan waktunya berbeda. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berpuasa selama 40 hari sebelum menerima Taurat. Itu tertulis dalam Keluaran pasal 34 ayat 28. Juga Nabi Isa alaihissalam berpuasa selama 40 hari sebelum menerima wahyu. Ini tertulis dalam Matius pasal 4 ayat 2. Nabi Daud alaihissalam juga menjalankan puasa selang-seling, yaitu sehari puasa, sehari tidak, yang dikenal dengan puasa Daud di dalam Islam. Dan memang sampai saat ini banyak orang Islam yang juga menjalankan puasa Daud. Kemudian juga selain itu banyak juga umat-umat lainnya yang puasanya berbeda-beda caranya. Yang saya tahu bahwa ada di antara umat ini, umat-umat lainnya maksudnya, itu ada yang berpuasanya tidak memakan yang dimasak oleh api, artinya mentah-mentah. Mentah-mentah, Pak ya. Ada juga puasa yang tidak makan daging beberapa waktu, ya. Dan lain-lain sebagainya. Itu mengenai kewajiban puasa yang juga diwajibkan pada umat-umat sebelum Islam. Kemudian selanjutnya adalah mengenai proses turunnya perintah puasa Ramadan. Tadi sudah saya bacakan ayatnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menunjukkan bahwa puasa bukan hanya kewajiban bagi umat Islam, tetapi juga telah menjadi praktik ibadah bagi umat sebelumnya. 3. Keringanan dan kemudahan dalam puasa. Itu juga ada keringanan dan kemudahannya, ya. Pada awalnya umat Islam diberikan pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah bagi yang mampu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amun miskin. Yang artinya bagi orang-orang yang berat menjalankannya wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Namun kemudian Allah mempertegas kewajiban puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan menjelaskan bahwa hanya orang yang sakit atau dalam perjalanan yang boleh berbuka dan menggantinya di hari lain. Kemudian penyempurnaan hukum puasa. Pada awalnya sahur dan berbuka memiliki aturan yang lebih ketat. Jika seseorang tidur setelah berbuka, ia tidak boleh makan lagi hingga waktu berbuka berikutnya. Kemudian Allah memberikan keringanan dalam surat Al-Baqarah ayat 87 yang membolehkan makan dan minum hingga waktu fajar. Sebagaimana firman-Nya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytal abyad minal khaytal aswad minal fajri. Yang artinya, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Ini surat Al-Baqarah ayat 186. Hajat Masih Maud alaihissalam bersabda, puasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi merupakan latihan spiritual untuk membersihkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fujat jilid 5 halaman 84. Hajat Khalifatul Masih keempat, rahimahullah ta'ala juga mengatakan, puasa adalah bentuk latihan yang Allah Ta'ala berikan agar kita mampu mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan spiritualitas kita.
Itu diantaranya masalah puasa yang ditanyakan tadi. Jadi meskipun puasa itu sudah ada di umat-umat terdahulu, tapi Islam datang untuk menyempurnakannya, Pak ya? Betul. Ya, menyempurnakannya. Jadi Islam melihat kondisi setiap manusia yang berbagai hal dan berbagai situasi itu dipertimbangkan, dimatangkan dalam pertimbangan situasi manusia itu sendiri, jadilah puasa yang secara internasional. Iya, baik Pak. Lalu Pak, Al-Quran itu kan pertama kali diturunkan di bulan Ramadan, Pak ya? Ya. Nah, bisa dijelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi dan apa maknanya bagi umat Islam, Pak? Iya. Ya memang kita tak ketahui bahwa peristiwa turunnya Al-Quran terjadi ketika junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW berada di Gua Hiro. Wahyu pertama yang diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan selanjutnya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan Al-Alaq ini kita tahu semua ya. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan menandakan bahwa bulan ini memiliki hubungan erat dengan ilmu dan kebijaksanaan. Hazrat Masih Maud Islam menjelaskan, Al-Quran adalah obat bagi segala penyakit rohani. Jika seorang muslim ingin meningkatkan derajatnya, ia harus menghidupkan kembali Al-Quran dalam hidupnya, terutama di bulan suci Ramadan. Bahrin Ahmadiyah jilid 4. Hajat Khalifatul Masih kelima, Ayatullah Ta'ala bin Aziz juga mengingatkan agar umat Islam meningkatkan tilawah dan memahami Al-Quran di bulan suci Ramadan untuk memperbaiki akhlak dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya mengenai bagaimana Al-Quran diturunkan dalam bulan suci Ramadan. Baik. Lalu Pak, tadi di awal Bapak menjelaskan berkaitan dengan keutamaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Nah sekarang bagaimana keutamaan berpuasa Pak di bulan Ramadan, khususnya dari segi spiritual dan juga sosial? Ya, baiklah. Memang banyak sekali ya hikmah dan mengenai keutamaan puasa ini ya. Kalau kita lihat ya banyak hal ya, tapi saya beberapa hal saja yang saya kemukakan. Yang pertama keutamaan spiritual contohnya, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan. Yang kedua menghapus dosa-dosa sebelumnya. Ini tadi sudah saya sebutkan hadisnya. Kemudian mendapatkan pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya tertera dalam hadis ya, Bukhari maupun hadis Muslim. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, puasa yang hakiki adalah puasa yang membawa seseorang lebih dekat kepada Allah dan menjadikannya lebih baik dalam perbuatan dan akhlak. Fuzat jilid 9 halaman 173. Yang kedua mengenai keutamaan sosial. Ini juga tertera dalam puasa ini sendiri. Yaitu satu, meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, melatih disiplin dan pengendalian diri. Hajat Khalifatul Masih kelima, Ayatullah Ta'ala bin Aziz juga sering menekankan pentingnya zakat dan sedekah di bulan suci Ramadan untuk membantu yang membutuhkan. Itu diantaranya ya. Banyak lagi hal-hal yang mengenai keutamaan bulan suci Ramadan ya, untuk sosial maupun untuk meningkatkan kerohanian seseorang. Baik Pak, jazakumullah Pak Amir atas jawaban dan penjelasannya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dimanapun berada. Berikutnya Pak Amir, kita punya beberapa video pertanyaan yang datang dari para pemirsa di seluruh penjuru Indonesia untuk Pak Amir. Mari kita akan simak video yang telah masuk ke MTA Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Raffi Asam Rahmat. Saya dari cabang Sari-Sari. Saya ingin bertanya Pak Amir, bagaimana caranya memaksimalkan diri untuk lebih dekat kepada Al-Quran di bulan Ramadan? Mungkin itu Pak Amir. Sekian, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Amir. Tadi pertanyaan dari saudara Raffi ya. Jemaat Sadasari. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan,
khususnya dalam mendekatkan diri kepada Al-Quran, Pak? Ya, baiklah. Untuk menjawab pertanyaan ini saya akan sedikit jelaskan, yaitu untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, khususnya dalam mendekatkan diri kepada Al-Quran, dan juga berikut adalah beberapa cara berdasarkan Al-Quran itu sendiri, dan juga berdasarkan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, juga yang disabdakan oleh Hajat Masih Maud alaihissalam. Yang pertama yaitu tentunya membaca, merenungkan, dan mengamalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai bukti yang jelas dari petunjuk dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Ini tadi sudah saya bacakan juga ayat ini, ya, itu Al-Baqarah ayat 185. Hajat Masih Maud alaihissalam bersabda, kalian harus mencintai Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan perhatian yang besar dan cintai serta hormatilah sebagaimana seharusnya. Jangan hanya membaca tanpa memahami dan mengamalkannya. Malfuzat jilid 3 halaman 170. Selanjutnya kita harus meningkatkan tilawah dan tadabbur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ini yang tertera dalam hadis Tirmizi. Hajat Khalifatul Masih kelima, Allah Ta'ala bin Aziz menasihatkan kepada kita, selama bulan suci Ramadan, setiap Ahmadi hendaknya lebih banyak membaca dan mengamalkan atau dan juga memahami Al-Quran. Kita harus membaca tafsir yang diberikan oleh Hajat Masih Maud alaihissalam agar kita semakin memahami ajaran Islam yang sejati. Selanjutnya juga tentunya kita bagaimana cara mengamalkan Al-Quran suci. Hajat Masih Maud alaihissalam bersabda, Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk diamalkan. Setiap ajaran di dalamnya adalah obat bagi jiwa kita. Jika seseorang membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya, maka ia tidak akan mendapat manfaat sejati. Malfuzat jilid 1 halaman 201. Dalam memanfaatkan atau mempelajari Al-Quran itu sendiri meningkatkan ibadah kita, ya. Yaitu kita juga harus memperbanyak doa agar diberi pemahaman terhadap Al-Quran. Jadi la yamassu ilal mutahharun, ya, bahwa Al-Quran itu tidak bisa sentuh kecuali orang yang disucikan. Oleh karena itu kita harus berdoa pada Allah Ta'ala supaya kita disucikan oleh Allah Ta'ala untuk memahami Al-Quran itu sendiri. Sebagai Rasulullah SAW bersabda dan berdoa, sering berdoa demikian Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari, ya, ya Allah, berikanlah kepadaku pemahaman dalam agama. Hajat Khalifah Masih keempat rahimahullah ta'ala menasihatkan, ketika membaca Al-Quran, berdoalah kepada Allah agar dia membuka hati dan pikiran kita untuk memahami maknanya yang lebih dalam lagi. Selanjutnya, bagaimana kita juga harus mengajarkan dan menyebarkan pesan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarnya. Ya, ini yang tertulis dalam hadis Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Hajat Khalifatul Masih ketiga rahimahullah ta'ala bersabda, setiap Ahmadi harus berusaha memahami Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Karena inilah tugas utama kita sebagai muslim sejati. Kesimpulannya adalah untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan dan mendekatkan diri kepada Al-Quran, kita harus satu, membaca dengan rutin dan memahami maknanya. Yang kedua, merenungkan dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memperbanyak doa agar diberi pemahaman yang lebih dalam. Yang keempat, mengajarkan serta menyebarkan ajaran Al-Quran kepada orang lain. Itu diantaranya kesimpulan bagaimana kita harus meningkatkan dan mendekatkan diri
untuk memahami dan mempelajari Al-Quran. Jadi membaca saja sebenarnya tidak cukup Pak ya, tapi juga Ya. harus mengetahui artinya, baru kemudian kita mengamalkannya Pak ya. Mengamalkannya. Iya. Ya memang di dalam itu juga sabda Rasulullah, al-imanu ma'rifatu biqalbi wa qaulu lisani wa amalu bil arkan. Jadi iman itu adalah ma'rifat dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota zahir. Gitu. Jadi tidak hanya dibaca, tapi diamalkan juga. Dibaca juga, kemudian diamalkan. Iya. Mungkin Kan Pak, mengamalkan tentu harus tahu dulu apa perintahnya. Betul. Itu maksudnya. Betul. Memahami apa perintahnya. ya, katakan sering melihat fenomena yang sekarang terjadi Pak, di mana banyak orang-orang yang sebenarnya mereka tuh sebenarnya orang yang beragama gitu ya. Tapi kemudian perilakunya itu tidak mencerminkan dia sebagai orang yang beragama gitu Pak ya. Jadi Bapak ada pendapat tentang itu Pak. Kenapa itu bisa terjadi Pak? Ya, memang si Al-Quran sendiri harus dipahami ya. Orang kalau tidak memahami Al-Quran ya seperti itu ya. Jadi sebetulnya untuk kita menjadi orang yang baik tentu harus melebur kita dengan sifat-sifat Allah Ta'ala sendiri yang di Al-Quran. Contohnya ya, misalnya ya satu contoh di dalam surat Al-Fatihah saja ya, itu Allah Ta'ala Rabbul Alamin yang menciptakan seluruh alam semesta dan seluruh makhluk, seluruh apa saja. Itu sifat ini adalah juga sifat deterjen, sifat bertahap-tahap. Jadi di samping itu Allah Ta'ala, di samping juga Allah Ta'ala memang Rabb semesta alam yang bersifat menciptakan yang bertahap-tahap, juga adalah menggambarkan kepada kita sesama manusia khususnya juga, sama makhluk harus saling menghargai satu sama lain karena sama-sama ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala bersifat Rahman, Allah Ta'ala Maha Pemurah. Ya kita pun harus murah dong gitu. Iya. Jangan pelit gitu. Jangan pelit. Nah, kalau kita bisa mengerti sifat Allah Ta'ala Maha Rahman tanpa pilih bulu. Kita memberikan sedekah, memberikan pertolongan bantuan pada siapapun, dan sisi kemanusiaan tidak boleh pilih bulu. Apakah bangsa apa, apakah agama apa suku apa ya, itu tidak dipandang. Dipandangnya itu adalah makhluk juga, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sama-sama. Betul. Jadi sifat Rahman adalah tanpa pilih bulu dalam kita sosial pada sesama manusia, sesama makhluk. Kemudian Rahim, saling menyayangi, saling mengasihi. Inilah barangkali sifat-sifat utama Rasulullah yang harus kita terapkan dalam diri kita. Dari situ saja kita sudah berakhlak baik insya Allah Ta'ala gitu ya. Iya. Banyak lagi petunjuk lain yang dalam kitab Al-Quran ya. Bagaimana kita harus menjadi orang yang baik ya, dari petunjuk Al-Quran itu sendiri. Baik Pak Amir, jazakumullah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa Pak Amir. Ya. Silakan ditayangkan pertanyaan yang kedua. Perkenalkan, nama saya Kapi dari Kota Duri, Provinsi Riau. Pak Amir, saya izin bertanya, bagaimanakah cara kita menyingkapi bulan Ramadan agar Ramadan tahun ini dapat memberikan atau menjadikan perubahan positif di dalam diri kita. Jazakumullah Pak Amir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudara Kafi dari Riau Pak nih Pak. Bagaimana Ramadan menjadi momen untuk menginspirasi perubahan positif Pak dalam kehidupan sehari-hari Pak? Iya. Ya tentunya ya kalau kita mendalami Al-Quran dalam bulan Ramadan dan kita juga melaksanakan puasa ya, kita juga kan bisa merubah semua yang tidak baik menjadi baik ya. Ya di antaranya adalah bulan suci Ramadan ini kita menyucikan diri ya, dari hal-hal yang buruk ya. Untuk menyucikan diri itu tentu kita harus banyak fokus pada banyak istighfar juga ya. Dan di dalam tadi sudah dijelaskan bahwa bulan suci Ramadan itu ya buka pintu langit, dibuka itu pintu surga, ditutup itu pintu neraka, kemudian dibelenggu itu setan ya, kemudian juga pintu rahmat dibuka. Jadi dengan itu sendiri terutama kita dalam diri kita masih ada hawa nafsu. Hawa nafsu itu mengarah kepada setan. Jadi kalau kita bisa itu membelenggu itu nafsu kita yang buruk, hal-hal yang buruk, maka berarti kita berhasil membelenggu itu setan yang mempengaruhi pada manusia pada hal yang buruk. Insya Allah akan akan kita menjadi baik. Kemudian kita juga merenungkan di dalam bulan suci Ramadan itu sendiri ya,
bagaimana kita harus bersyukur pada Allah SWT bahwa kita telah diciptakan dengan demikian rupa, diberikan kenikmatan demikian rupa. Kita harus bersyukur pada Allah SWT. Nikmat kesehatan, nikmat rezeki dan sebagainya ya. Kita bayangkan kita dari sisi napas saja, kalau nggak ada O2 ya, atau jantungnya dihentikan, kita tidak bisa hidup. Dengan adanya rahman Tuhan, sifat Tuhan yang seperti itu, yang memberikan kehidupan pada manusia dalam semua sisi, dalam semua segi, tentu kita akan menjadi orang yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan rasa syukur itu ya tentunya kita jahirkan juga dengan amal ibadah kita. Itu akan kita meningkatkan hukukullah dan meningkatkan juga hukukul ibad. Itu diantaranya. Tapi memang Pak, yang ya mungkin saya pribadi merasakan godaannya itu Pak besar sekali Pak ya, kalau di bulan Ramadan itu Pak. Betul. Di satu sisi memang tadi Bapak bilang setan dibelenggu gitu ya. Tapi godaannya itu kayaknya terasa sangat kuat sekali Pak dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya Pak. Mungkin Bapak bisa kasih tips kepada kita semuanya Pak, bagaimana cara kita untuk tetap istiqomah gitu ya, tidak terganggu dengan godaan-godaan tersebut Pak. Ya, itu justru di dalam bulan suci Ramadan itu kita menahan nafsu ya, kita mengurangi makan, mengurangi minum ya, di satu hari siang hari itu menurunkan kadar-kadar yang mempengaruhi terhadap jiwa nafsu tadi. Jadi bukan kata Rasulullah bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja, tetapi menahan juga dari hal-hal yang buruk. Ya. Bukan hanya nafsu atau menahan saja, lapar saja. Buat apa kata Rasulullah ya? Kalau itu kita berpuasa tapi masih berbuat buruk, itu artinya kita belum berhasil di dalam membelenggu setan di dalam bulan Ramadan itu. Itu. Kemudian tentu godaan akan terjadi. Jadi kita harus istiqomah. Memang segala sesuatu ada godaan, ada ujiannya. Iya, betul. Untuk meningkatkan apapun juga itu adalah tetap diuji dulu. Nah, bulan suci Ramadan itu adalah menguji. Nah, ini kita lulus enggak? Ya, gitu. Itu diuji Allah Ta'ala mengenai kesetiaan kita pada Allah Ta'ala, ketaatan kita pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan bagaimana kita mencintai Allah Ta'ala sebagai pencipta kita. Ya, memang si setan akan terus mengganggu. Ya. Jadi tidak ada sesuatu akan meningkat sesuatu derajat kalau tidak diuji dulu. Sekolah juga kalau diuji kan nggak naik-naik. Diuji dulu baru naik. Gitu. Sama rohani pun akan diuji. Oleh itu kita harus tahu bahwa ini merupakan ujian untuk kita lulus dalam bulan suci Ramadan menuju ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Pak Amir, jazakumullah atas jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari pemirsa MTA. Silakan ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Talha dari cabang Palu. Pak Amir, saya ingin bertanya, apakah anak-anak boleh berpuasa di bulan Ramadan ini? Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari adik Talha Pak di cabang Palu nih Pak. Palu ya. Ya, dia bertanya katanya, apakah anak-anak itu boleh berpuasa Pak di bulan Ramadan? Gitu. Ya memang tidak diwajibkan ya bagi yang belum balik. Yang diwajibkan adalah sesuatu yang wajib itu yang sudah balik. Tetapi bagi anak-anak bisa melatih ya, misalnya hanya sepertiga hari, separuh hari latih saja. Dan juga dalam sisi kesehatan, memang waktu sebelum balik itu dalam perkembangan fisik seseorang itu memang dilarang puasa juga sebetulnya. Nanti kalau sudah balik, sudah oke, baru. Kalau itu pun kalau bisa puasa pun hanya pelatihan saja, bukan diwajibkan. Jadi belum wajib? Belum wajib untuk puasa bagi anak-anak kecil ya, yang belum balik khususnya. Gitu. Ini kalau ini juga disabdakan oleh Hajat Khalifatul Masih juga Hajat Imam Mahdi alaihissalam seperti itu. Ini kira-kira di umur berapa Pak anak-anak itu sudah diwajibkan ya untuk berpuasa? Diwajibkan tuh ukuran balik. Ukuran balik. Untuk balik kalau Al-Quran atau Islam membatasinya dengan ukuran balik. Iya. Gitu. Jadi balik itu sendiri kita tahulah sudah balik namanya. Ya. Sudah mengerti, sudah apa semua. Sudah, nah balik itu artinya sudah dewasa. Sudah dewasa dalam pemikiran dan sebagainya. Ya, karena memang kalau kita melihat fenomena sekarang ini Pak, kita lihat sekarang di media sosial ataupun di lingkungan kita gitu ya, orang tua justru berlomba-lomba untuk mengajarkan ataupun memaksakan dalam tanda kutip ya anak-anaknya untuk berpuasa dari sejak kecil Pak. Iya. Ya, jadi
anak-anak kalau puasa full meskipun masih kecil mungkin ya, kalau full dikasih hadiah, dikasih reward 30 biasanya dari pagi sampai maghrib gitu Pak. Itu memang jadi sebenarnya belum boleh sebenarnya. Ukurnya balik. Balik jadi, ya. Kita jangan sampai mengganggu juga dari perkembangan fisiknya. Itu kan zaman waktu itu waktu perkembangan fisik ya. Jadi Al-Quran ataupun Islam sangat bijaksana di dalam memberikan satu hukum atau perintah sesuai dengan perkembangan fisik orang itu sendiri. Ya. Dari makanya dikatakan setelah balik atau setelah dewasa itu. Sudah mengerti bahkan hukum-hukumnya. Belajar dibolehkan. Ya. Tapi tidak boleh dipaksakan. La ikraha fid din juga bagi anak-anak seolah dipaksakan. Iya betul. Dalam agama nggak boleh dipaksa ya. Iya. Dalam keagamaan tuh. Iya, jadi memang hanya untuk latihan saja Pak ya, tidak dipaksakan ya Pak ya. Walaupun Allah Ta'ala Maha tahu ya, soal pahala kan soal lain, itu urusan Allah Ta'ala. Tapi Islam atau agama sudah sangat bijaksana mengaturnya. Iya. Baik Pak Amir, jazakumullah. Selanjutnya, video berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu Mbak Ahmad Mastora dari cabang Jakarta Timur. Pak Amir, saya ingin bertanya, apakah kita wajib untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Tuba, Jakarta Timur. Ya, usaha sih bagus ya. Untuk menghatamkan Al-Quran sangat bagus. Kata Rasulullah SAW itu kalau dalam suci Ramadan sudah berulang-ulang menamatkan Al-Quran. Bahkan hari akhir hidupnya beliau itu 2 kali dalam 1 bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran. Jika kita pun berusaha untuk menghatamkan Al-Quran adalah sangat baik. Ya. Tapi itu tidak ada paksa. Kalau itu kata Masih Salam itu kita bukan hanya membaca gitu saja, harus ada Rasulullah kan ngerti ya semuanya yang dibaca oleh beliau kan, makanya sampai tamat sampai 2 kali kadang-kadang gitu kan. Tapi kata Masih alangkah baiknya apabila kita baca Al-Quran dengan pengertiannya, dengan maknanya. Ngerti apa yang kita baca itu lebih bagus daripada baca tapi nggak ngerti. Nah, bagus juga menamatkan ya kalau mengerti. Nah, tapi setelah saya katakan karena itu contohnya ada dari Rasulullah, kita ikuti, kita usaha silahkan. Tapi kalau nggak sanggup jangan dipaksakan, sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itulah. Jadi yang penting selain baca, tapi juga paham artinya Pak ya, dengan cara membaca terjemahnya ya. Terjemahnya apanya semua. Iya. Gitu. Kan kalau ini kan ada perintah sujud misalnya dalam Al-Quran, sujudlah kalian, maka kita langsung sujud dalam waktu baca Al-Quran itu. Contohnya kan ngerti ini, suruh sujud katanya, sujudlah kita cepat. Waktu itu juga gitu. Selanjutnya mari kita simak video berikutnya. Pertanyaan dari pemirsa MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella dari cabang Jakpus ingin bertanya apa manfaat puasa untuk kesehatan fisik dan mental. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saudari Ella cabang Jakpus Pak. Apa manfaat puasa bagi kesehatan fisik dan mental? Ya, tentu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam sisi peribadahan, terutama juga puasa, tentu mempunyai dampak positif bagi jasmani maupun rohani. Ya. Ada manfaatnya. Dari sisi kesehatan misalnya di fisik ya, itu sifatnya untuk mendetoksifikasi tubuh, detoks ya. Detox itu artinya menginginkan racun-racun ya, mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh, menetralisir racun-racun itu. 2, meningkatkan metabolisme dalam tubuh apabila normal, baik itu maka akan sehat ya. Itu menurut kedokteran seperti itu. Menurunkan risiko penyakit jantung. Nah, itu juga puasa salah satu untuk mengurangi atau menghilangkan penyakit jantung. Ya, maka otomatis dalam puasa itu kan kolesterol jadi kurang ya. Emosi juga nggak muncul, kan emosi juga bisa sakit jantung gitu. Iya, ya. Betul. Nah, merendahkan emosi kita dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi juga dalam penelitian lebih lanjut sekarang ini bahwa puasa itu akan menghidupkan semua sel-sel yang sudah lemah atau membuangnya sel yang sudah tidak berguna. Ada pembaharuan sel-sel gitu di dalam tubuh kita. Jadi itu manfaat puasa ya. Bahkan mungkin pengalaman setiap orang juga ada itu mengenai kalau sakit malah puasa malah sembuh gitu kan. Iya. Betul. Jadi saya sakit mah gitu. Tapi waktu puasa malah sembuh gitu kan. Waktu nggak puasa malah sakit mah. Gitu. Itu juga satu keberkatan dari sisi fisik ya. Fisik, kesehatan. Kemudian secara mental melatih disiplin diri.
Jadi orang-orang yang sering puasa itu mentalnya kuat rata-rata. Sabar, kan dilatih sabar, dilatih. dia emosi dan sebagainya. Kan orang yang bunuh diri atau tidak sabar itu kan mentalnya lemah. Itu. Nah, puasa melatih itu. Sehingga puasa itu bisa melatih mental yang kuat ya. Disiplin diri. Mengurangi stres otomatis. Orang puasa itu atau berlatih untuk tidak stres ya. Insya Allah Ta'ala meningkatkan ketenangan batin. Itu mudah dirasakan sendiri oleh setiap orang yang melaksanakan puasa. Kemudian kalau kita lihat lagi puasa ini berkatnya, setiap nabi pasti puasa. Untuk mencapai hubungan Allah Ta'ala yang lebih tinggi dengan puasa. Ya. Karena Allah Ta'ala itu kan tidak seperti makhluk yang makan, minum dan sebagainya. Kita pun ikut dalam sisi itu. Bagian dari sifat Allah Ta'ala gitu. Jadi Allah Ta'ala sangat senang, sifatnya juga diikuti oleh kita, yaitu puasa diantaranya. Jadi banyak dampak positifnya, baik untuk kesehatan jasmani maupun rohani. Dan itu sudah dibuktikan oleh ahli kesehatan dan juga ahli psikologi. Sebenarnya masih banyak lagi video-video yang masuk, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita harus akhiri perjumpaan kita sampai di sini. Jazakumullah Pak Amir, dan jazakumullah juga atas jawaban dan juga penjelasannya. Pemirsa setia MTA dimanapun Anda berada, demikianlah pembahasan kita untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk menyaksikan kembali program Ramadan bersama Amir episode berikutnya selama bulan Ramadan. Jangan lupa pula saksikan program-program menarik lainnya yang disajikan khusus untuk Anda, terutama khutbah Jumat dari huzur kita tercinta, Hadrat Khalifatul Masih Al-Khamis, Ayyadahullahu Ta'ala Binasil Aziz, hanya di MTA Indonesia. Saya, Irfan Hafidhur Rahman, beserta kru MTA yang bertugas, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem.